Siloler, jadi beratnya 90 gram. Oke, belum ketemu lagi bareng gua Yayit Muhammad. Di kesempatan kali ini gua mau nge-upgrade motor Matic di area CVT nya gitu ya. Jadi CVT nya bakalan gua upgrade biar tarikannya tuh lebih ringan, akselerasinya dapet, dan atasnya juga nggak ngempos gitu ya. Kebanyakan orang kan nge-upgrade CVT itu akselerasinya dapet, top speednya hilang. Begitupun sebaliknya, akselerasinya nggak dapet, top speednya tapi dapat. Tapi untuk kasus kali ini gue upgrade CVT untuk keperluan harian gitu ya, biar tarikannya lebih enteng dan juga top speednya nggak hilang gitu ya. Apa aja yang harus diganti, pokoknya gue bakal jelasin apa-apa aja yang harus diganti dan apa-apa aja yang nggak usah diganti gitu ya. Jadi benar-benar aman untuk dipakai harian gitu. So, buat teman-teman yang penasaran bisa langsung tonton terus saja videonya. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu biar channel ini terus berkembang dan memberikan terus manfaat untuk kalian semua. Oke, daripada kita banyak ngomong dan penasaran juga ya kan, apa aja yang diganti dan apa aja yang gak harus diganti gitu. Langsung aja kita tonton terus videonya, kira-kira apa aja yang diganti dan nantinya kita lihat kayak gimana. Oke. Jadi ini dia part-partnya yang kita butuhkan untuk mengupgrade motor harian kita agar lebih juas gitu ya. Ada roller, ada CVT, sama kampas ganda dari Daytona. Jadi ini lebih nyangkramnya lebih baik dibandingkan dengan kampas ganda bawaannya ya. Dan untuk meningkatkan akselerasi, yang pertama harus kita ganti yaitu roller ini coy. Jadi rollernya kita ringanin, semakin ringan semakin enak akselerasinya ya. Tapi terlalu ekstrim juga pergantiannya, terlalu ekstrim ringannya itu bakalan gak enak. Kenapa gak enak? Nanti top speednya gak bakalan dapet, cepet limit gitu ya, 80 km aja udah gak enak lah. Jadi kita cara ngeganti pakai yang ringan itu cukup dikurangi 2 aja. Kalau Beat FI contohnya, dia punya berat 15 gram, berarti kita kurangi 2 jadi 13 gram. Kalau PCX kalau nggak salah 18 ya, 18 gram kita kurangi 2 gitulah. Pokoknya sesuaikan aja sama motor kalian, berat motor kalian tuh berapa rollernya, terus dikurangi 2. Jadi ini beratnya 13 gram ya, semua rata. Teman-teman bisa lihat nih sini untuk cara ngitungnya, di bagian roller sini ya ada 15 gram ya. Ini 15 gram untuk berat si roller bawahnya dikali 6. Nah, jumlah banyaknya si roller, jadi beratnya 90 gram. Kalau misalkan kan kita ganti pakai 13 gram, jadi beratnya 78 gram. Jadi lebih ringan 12 gram dibandingkan dengan 90 gram ya. Jadi akselerasinya lebih enak. Tapi banyak orang yang masih kurang nih ya, masih kurang. Maksudnya terlalu gak enak gitu. Jadi bisa diakalin nih, 13 gram nih silang pakai 14. Jadi 14 kali 3 42 ya, 42. 13 kali 3 jadinya 39. Nah, kalau ini silang dapatnya 81 gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan pakai 13 rata dan enak rasanya, terlalu ringan, bisa disilang alternatifnya. Jadi teman-teman pakai yang 14 sama yang 13, nanti berat hasilnya jadi 81 ya, karena beratnya kan yang standar itu 90 gram. Kalau kita ganti pakai yang silang jadi 81. Tapi untuk gua sendiri, gua bakalan gantinya rata ya, ini 13 rata. Jadi beratnya tuh tadi berapa? Beratnya berapa tadi? 13 kali 6 78 gram ya. Jadi buat teman-teman saran, kalau misalkan pengen akselerasinya dapet, top speednya gak terlalu hilang, pakainya yang ini. Tapi tetap coy, untuk ganti ini pasti ada minusnya ya. Minusnya itu di RPM atas dia bakalan sedikit limit gitu. Jadi mencapai top speednya bakalan susah banget. Maka dari itu kita akalin pakai yang namanya ini per CVT.
Velocity-nya kita pakai yang 1000 rpm. Biar apa? Untuk menyiasati si roller ini yang terlalu ringan gitu, biar top speednya tetap dapat. Karena ini fungsinya untuk menekan si puli belakang agar tetap menekannya, jadi lebih kuat gitu nekannya. Jadi untuk top speed yang hilang karena pergantian roller yang terlalu ringan, kita akalin pakai Velocity yang keras biar top speednya tetap bisa kekejar gitu. Dan di sini sebetulnya kalau teman-teman pengen ganti kalau atau enggak terserah. Kalau gua bakal ganti aja karena ini gua udah cobaan sebelumnya, emang paten sih, ini udah pokok lah. Tarikannya juga nggak selip ya. Yang paling gua seneng tuh pakai Daytona, dia nggak selip gitu. Oke, jadi untuk penjelasannya kayak gitu ya teman-teman. Pakai roller 2 kali lebih ringan dari berat si roller aslinya. Contohnya Beat FI tadi 15 gram, kita kurangi 2 jadi 13. Kalau misalkan 13 rata kurang enak, bisa nih tambahin pakai roller 3 ukuran 14 kayak gitu. Sip. Kalau misalkan teman-teman kurang jelas dengan apa saya jelaskan, misalkan ditulis kolom komentar aja ya, karena gue juga bukan orang yang pandai dalam berkata-kata gitu ya. So sekarang kita langsung lanjut aja, kita pasang di motornya dan nanti kita lihat hasilnya akan seperti apa gitu ya. Oke bro, jadi ini spare partnya udah gua bongkarin ya, dan kebetulan juga ini udah tipis, jadi gua ganti pakai Daytona. Terus kita bersihin aja semua ini, bersihin sekalian servis juga ya, biar nanti hasilnya lebih jelas gitu ya. Oke, sekarang kita bersihin, setelah itu kita pasang lagi dan nantinya kita lihat akan seperti apa nih ya upgrade CVT untuk motor harian gitu yang udah kita riset tadi sebelumnya. Oke, pokoknya ikutin terus aja videonya aja. Oke bro, jadi spare partnya semua udah kita bersihin ya, udah kinclong banget tuh ya, tuh bening banget. Sekarang kita langsung lanjut aja, kita rakit si kampas Daytona nya ya. Nih, kampas Daytona nya ya. Jadi untuk pemasangannya ya sama aja kayak pemasangan kampas-kampas standar ya. Jadi sebelum kita pasang, kita lumasin dulu pakai gemuk ya, pakai grease. Gua saranin teman-teman pakai grease-nya yang khusus buat CVT ya, jangan pakai grease yang serbaguna, nanti malah bikin selip ya. Pakainya tipis-tipis aja, gak usah lebay, karena terlalu banyak juga nantinya gak bagus coy, bakalan muncrat, terus bakal ngelumurin si kampasnya ini, nantinya malah jadi selip. Nah kayak gini ya. Yep. Sekarang langsung pasang aja kayak gini, kita masukin, set, cakep, set, siap. Terus kita pasang juga, cakep. Oke bro, jadi kampasnya ini udah kepasang ya, dan juga udah nilumuri pakai gemuk secukupnya aja, jadi buka tutupnya lancar ya, cakep. Setelah itu yang terpenting di bagian per ini, temen-temen nggak usah diganti pakai yang racing ya, nggak usah dikerasin, karena kalau ini dikerasin nih motor standar, apalagi nih motor harian, itu gak bakalan enak coy, karena nantinya gasnya harus dalam banget baru motor bisa maju kayak gitu. Jadi gak cocok banget kalau upgrade kayak ginian di motor harian ya. Cukup ganti kampasnya aja sama roller mama per yang gede itu ya. Jadi kayak gitu doang, per ini gak usah diganti ya, jangan, gua saranin jangan lah kalau untuk harian mah ya.
Oh ini dia puli belakangnya ya, udah kita bersihin, udah kasih grease juga, udah oke. Sekarang kita langsung pasang aja si PR-nya nih ya. Ini PR 1000 rpm nih, 1500 rpm, ini yang standarnya nih. Ini agak lembek ya, kalau ini agak sedikit keras. Nah harapannya top speednya bisa kekejar dengan pergantian si PR ini ya. Oke, sekarang kita langsung pasang aja, dan ini video kita skip aja ya karena untuk pemasangan ini cukup ribet juga. Oke boy, kita lanjut nih sektor rumah roller. Sebetulnya ini rumah rollernya masih standar ya. Kalau misalkan pakai harian tuh disaranin standar aja gitu, nggak usah yang banyak diubah bagian rumah rollernya. Tapi kadang ada yang nih bubut bagian sini ya, itu gimana selera sih. Ini tegakin biar agak tegak, terus juga ini dicok. Tapi untuk kasus ini, untuk motor bener-bener harian, gak usah ya, gak usah nih papas, gak usah nih coak-coak ininya, ganti roller aja udah cukup. Dan yang terpenting sedikit informasi, banyak orang yang ini nih dibubut nih, ini nih dipapas. Itu memang benar sih akselerasinya jadi enteng, tapi untuk kasus motor-motor harian ini dipapas bakalan jadi bahaya banget, karena ini fungsinya untuk mendinginkan si rumah roller itu sendiri. Sama persis fungsinya sama blok-blok head, blok-blok motor-motor Supra gitu ya. Dia kan pendinginnya pakai pendingin udara, dia slip-slip kayak gini. Nah ini fungsinya juga sama nih, biar pendinginan si rumah roller ini maksimal. Jadi gak usah dipapas ya. Kalau mau dipapas, paksiin motornya itu jarang dipakai dan bukan motor harian gitu ya. Dan sekarang langsung lanjut aja kita pasang nih rollernya. Jadi ini menghadap kanannya yang tebal, ada yang tipis, yang tebal menghadap kanan gini. Ya kayak gitulah. Teman-teman juga udah pasti pada paham untuk pemasangan roller ini mah ya. Sekarang gua mau test ride motor ini yang udah kita upgrade CVT-nya gitu ya. Kira-kira apa aja yang dirasa gitu ya perubahannya. Entah itu akselerasinya maupun top speed-nya gitu ya. Dan di sini gua udah ada di Jalan Raya Bogor Jakarta ya. Jalur top speed gitu. Jadi moga aja top speed-nya bisa kekejar di jalan ini, coy. Oke. Sekarang kita coba aja nih. Kita muter-muter area sini aja ya. Oke, ikutin terus aja coy videonya. Langsung gua simpulin aja ya. Tadi teman-teman udah lihat untuk top speednya sendiri ini mau lewat 100 gitu ya. Jadi sama kayak motor standarnya gitu. Jadi ini menurut gua berhasil. Dan untuk akselerasinya juga enak ya. Ini gua gas dikit aja mau sampai 80 gitu ya. Karena kita udah ganti roller yang ringan, jadi akselerasinya lebih ringan juga gitu ya. Top speednya juga kena. Jadi menurut gua upgrade CVT ini berhasil 100% gitu ya, karena nggak jomplang gitu, nggak yang bawahnya naik, bawahnya ngisi, nggak atasnya ngisi, tapi atas ngisi, bawah pun ngisi gitu. Jadi worth it banget, berhasil banget ini. Dan saran untuk teman-teman semua, upgrade CVT ini jangan jadi patokannya, karena tiap orang beda-beda cara riding style-nya gitu. Tapi untuk rumusnya sendiri ya kayak gitu ya.
untuk lowernya dikurangin dua tingkat aja gitu, jangan yang nyampe ringan banget, nantinya malah gak enak coy untuk putaran atasnya, cepet limit gitu ya. Oke boy, jadi kalau misalkan teman-teman ada yang kebingungan ataupun apalah gitu ya, bisa dituliskan di komentar kebingungan kalian atau pertanyaan kalian, nanti gua bakalan balas coy. Dan untuk video kali ini menurut gua cukup sampai di sini dulu aja. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua coy. Oke? Please klik tombol like, share, komen di bawah, dan support terus channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah coy. Gua Yazid Muhammad, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.